Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Ridho. Saya dari kelas 12D Harun Ar-Rasyid. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi teman-teman. Nah, kalian ingin tahu materi apa yang ingin saya sampaikan? Silakan simak video selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian dari gelombang elektromagnetik tersendiri. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah bentuk radiasi energi yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berinteraksi secara sinergis, merambat melalui ruang hampa udara atau media yang dapat menghantarkan listrik. Jadi, bagaimana gelombang elektromagnetik bisa terbentuk? Gelombang elektromagnetik terbentuk ketika medan magnet, medan listrik, dan arah hambatan saling tegak lurus. Medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Karena medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah-ubah secara sinusoidal. Jadi, perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Lanjut lagi, saya akan menjelaskan jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Jadi, yang pertama itu adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz. Kegunaannya itu yang pertama digunakan dalam microwave, dan dampaknya itu dapat menyebabkan kehilangan memori pada manusia. Yang kedua adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Kegunaannya itu digunakan dalam radio, dampaknya dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Yang ketiga adalah gelombang inframerah. Gelombang inframerah yang lazim dikenal dengan infrared merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang terlihat, yakni antara 700 nanometer dan 1 mm. Kegunaannya untuk memperbaiki kulit, dampaknya memberikan rasa panas pada kulit. Yang keempat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan bagian spektrum elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Kegunaannya itu dapat menyiarkan jaringan telekomunikasi, dan dampaknya ini dapat merusak kulit. Yang kelima adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Kegunaannya dapat menghasilkan vitamin D, dan dampaknya dapat membakar kulit manusia. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer. Kegunaannya sebagai alat mendiagnosa penyakit, dan dampaknya dapat menyebabkan penyakit radiasi. Yang ketujuh adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah sebuah bentuk energi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positron. Kegunaannya dapat digunakan sebagai terapi kanker, dan dampaknya dapat menyebabkan penyakit radiasi. Jadi, yang pertama itu adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz. Kegunaannya itu yang pertama digunakan dalam microwave, dan dampaknya itu dapat menyebabkan kehilangan memori pada manusia. Yang kedua adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Kegunaannya itu digunakan dalam radio, dampaknya dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Yang ketiga adalah gelombang inframerah. Gelombang inframerah yang lazim dikenal dengan infrared merupakan sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih dari cahaya yang terlihat, yakni antara 700 nanometer dan 1 mm. Kegunaannya untuk memperbaiki kulit, dampaknya memberikan rasa panas pada kulit. Yang keempat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan bagian spektrum elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Kegunaannya itu dapat menyiarkan jaringan telekomunikasi, dan dampaknya ini dapat merusak kulit.
Yang kelima adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Kegunaannya dapat menghasilkan vitamin D dan dampaknya dapat membakar kulit manusia. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer. Kegunaannya sebagai alat mendiagnosa penyakit dan dampaknya dapat menyebabkan penyakit radiasi. Yang ketujuh adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah sebuah bentuk energi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positron. Kegunaannya dapat digunakan sebagai terapi kanker dan dampaknya dapat menyebabkan penyakit radiasi. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Saya akan menyampaikan sebuah quotes kawan-kawan. Quotes ini berasal dari Casey Stoner yang merupakan mantan pembalap MotoGP. Quotes itu adalah I can only do what I can do. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.